Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ristayanti Septiananta dengan NIM 2162016. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 11 dan kami akan membuat video presentasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen strategik dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dwi Jayanti SEMM. Dan kami pada kesempatan ini akan membawakan materi dari evaluasi strategi. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dan juga pembagian slide untuk PowerPoint evaluasi strategi ini. Yang pertama dengan saya sendiri, Ristayanti Septiananta dengan NIM 2162016, dan di sini saya akan membawakan slide 3 dan juga slide 4. Yang kedua ada Nova Harisma dengan NIM 2162034 akan membawakan slide 5 dan juga 6. Yang ketiga ada Hana Pinda Kumala dengan NIM 2162069 akan membawakan slide 7 dan slide 8. Yang keempat ada Inelia Salsabila dengan NIM 2162071 akan membawakan slide 9 dan slide 10. Dan yang kelima ada Jihan Aulia Emilia Putri dengan NIM 2162077 akan membawakan slide 11. Yang keenam ada Nur Fadilah dengan NIM 2162090 akan membacakan slide 12. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada Reza Septia Nur Hardianti dengan NIM 2162103 yang akan membawakan slide 13 dan slide 14. Baik, sebelum kita membahas tentang apa itu evaluasi strategik, kita perlu memahami bahwa ada 3 tahapan atau 3 langkah yang harus kita selesaikan untuk mewujudkan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu pada tahap formulasi strategi. Formulasi strategi ini merupakan proses perumusan yang membutuhkan informasi dan fakta tertentu berkaitan dengan ruang lingkup perusahaan dan perkembangan perusahaan. Dan tahap yang kedua yaitu tahap implementasi strategi. Pada tahap implementasi strategi ini, perusahaan harus memiliki beberapa tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tahap evaluasi strategi. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang cukup menentukan keberhasilan strategi bisnis. Setidaknya ada beberapa unsur utama dari evaluasi strategi, yaitu memantau, mengukur, dan juga mengambil tindakan korektif. Dan evaluasi strategik ini adalah cara paling efektif bagi pelaku bisnis untuk menilai berapa lama perusahaan telah bertahan dan berkembang untuk mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi strategik ini, pemilik bisnis dapat menentukan arah strategi bisnisnya dan membantu mengidentifikasi kesenjangan serta mengambil tindakan korektif ketika tidak sesuai dengan konsep awal. Evaluasi ini dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan di masa depan. Evaluasi strategi diperlukan juga agar organisasi berada dalam keadaan efisien dan mampu mencapai tujuan dan sasaran dalam lingkungan eksternal yang sering berubah. Hal yang perlu dievaluasi ada 5. Yang pertama yaitu pencapaian penjualan. Target penjualan atau pencapaian penjualan ini bisa menjadi ukuran paling akurat untuk menentukan keberhasilan strategi bisnis dengan membandingkan omset dengan modal perusahaan. Dan yang kedua ada pangsa pasar. Dengan menganalisis pangsa pasar dapat mengetahui seberapa kuat perusahaan menguasai pasar. Menghitung dan membandingkan ukuran perusahaan dengan ukuran pasar menggunakan berbagai perkiraan seperti nilai dan volume penjualan serta jumlah pelanggan. Yang ketiga yaitu likuiditas perusahaan.
Likuiditas perusahaan yaitu mengestimasi minat dan permintaan produk oleh konsumen dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi cadangan produknya. Yang keempat yaitu solvabilitas perusahaan. Hal tersebut sama pentingnya karena berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan, terutama terkait dengan adanya utang kepada kreditur. Evaluasi ini atau penilaian ini memudahkan perusahaan untuk mengetahui besarnya pembiayaan yang akan dipinjam dan kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu tingkat profitabilitas perusahaan dan margin laba. Profitabilitas perusahaan ini terjadi saat memperkirakan margin laba. Selisih nilai penjualan dihitung setelah dikurangi biaya operasional, lalu dibagi dengan jumlah penjualan, hingga akhirnya ditemukan perbandingan antara omset dengan modal perusahaan. Untuk selanjutnya ada karakteristik evaluasi strategis. 1. Ada konsisten, yang merupakan adanya konflik dan pertikaian di dalam adanya organisasi merupakan tanda ketidakkonsistenan dalam strategis. Untuk kedua, ada kesesuaian, mengacu pada perlunya penyusunan strategi untuk mencermati serangkaian tren, set of trend. Yang ketiga, ada keunggulan. Keunggulan kompetitif biasanya merupakan hasil keunggulan dari salah satu bidang, yaitu sumber daya, keterampilan, dan posisi. Untuk yang terakhir ada kelayakan. Bisa dengan mengevaluasi sekaligus menganalisis apakah strategi usaha selama ini telah memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Tak hanya itu, yang terpenting, apakah strategi bisa membuat bisnis memiliki akses sumber daya finansial dan mendorong personel untuk aktif terlibat. Untuk selanjutnya ada kesulitan. Yang pertama ada kompleksitas lingkungan meningkat, kedua sulit prediksi masa depan yang akurat, ketiga jumlah variabel bertambah, keempat rentang waktu berkurang untuk perencanaan, yang kelima kejadian dalam negeri baru organisasi, dan yang terakhir ada cepat laju pengusangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses evaluasi. Yang pertama ada merasa sikap kritis terhadap asumsi yang ada. Yang kedua, memicu pengkajian ulang atas tujuan. Dan yang ketiga, memunculkan kreativitas untuk menghasilkan alternatif. Dan di sini saya akan juga menjelaskan tentang kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama ada mengkaji ulang landasan strategi. Mengkaji ulang landasan yang mendasari strategi sebuah organisasi dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matrik EV dan metrim EV. Revisi matrik EV berfokus pada perubahan-perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen, pemasaran, keuangan atau akuntansi, produksi atau operasi, lead bank, dan sistem informasi manajemen organisasi. Revisi matrik EV mengindikasi beberapa efektif strategi suatu perusahaan merespon berbagai peluang dan ancaman utama. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan seperti bagaimanakah pesaing bereaksi terhadap strategi kita. Secara eksternal, langkah pesaing, perubahan permintaan, perubahan teknologi, dan perubahan ekonomi, pergeseran demokrasi, dan tindakan pemerintah bisa menghambat pencapaian objektif. Secara internal, strategi yang tidak mungkin telah dipilih atau aktivitas penerapannya buruk. Tujuan mungkin juga terlalu optimis. Dengan demikian, kegagalan untuk mencapai tujuan kiranya bukan disebabkan oleh kinerja manajer dan karyawan yang tidak memuaskan. Semua anggota organisasi perlu tahu ini agar mereka mau memberikan dukungannya. Bagi aktivitas pengevaluasian strategi, organisasi benar-benar perlu tahu secepat mungkin kapan strategi mereka tidak efektif. Dan yang kedua, mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini mencakup pembanding hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya atau aktual, penyelidikan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan yang tersurat.
Kriteria yang memprediksi hasil kiranya lebih penting daripada yang menunjukkan apa yang telah terjadi. Kegagalan untuk membuat kemajuan yang memuaskan ke arah tercapainya tujuan jangka panjang dan tujuan tahunan menandakan perlunya tindakan-tindakan korektif. Banyak faktor, seperti kebijakan yang tidak masuk akal, perubahan ekonomi yang tidak terduga, pemasok atau distributor yang tidak diandalkan, atau strategi yang tidak efektif dapat mengakibatkan perkembangan yang lambat ke arah pencapaian tujuan. Baik, slide selanjutnya akan saya bacakan. Di sini ada sumber-sumber publikasi mengenai informasi evaluasi strategi. Sejumlah publikasi bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi perusahaan. Ada beberapa atribut perusahaan yang dapat digunakan sebagai kriteria evaluasi. Yang pertama, ada kualitas manajemen. Kedua, tingkat inovasi. Ketiga, kualitas produk atau jasa. Keempat, nilai investasi jangka panjang. Kelima, kinerja keuangan. Keenam, tanggung jawab sosial dan masyarakat. Dan yang terakhir, ada kemampuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang berbakat. Next, selanjutnya ada pengukuran kinerja bisnis. Bila kita menilai kinerja suatu bisnis, mula-mula harus diperhitungkan konsekuensi keuangan dan ekonomi dari keputusan manajemen yang mempengaruhi investigasi, operasional, dan pembiayaan. Yang pertama ada analisis rasio dan kinerja. Menurut definisi, rasio berhubungan dengan beberapa besaran yang saling terkait satu dengan yang lain. Agar rasio mampu memberikan gambaran yang berguna, maka baik arti maupun batasan dari rasio yang dipilih harus dipahami terlebih dahulu. Sebelum memulai analisis, seorang analis terlebih dahulu harus menentukan elemen-elemen berikut ini. Yang pertama harus menentukan sudut pandang yang akan digunakan. Kedua, tujuan analisis. Ketiga, standar perbandingan. Selanjutnya yang kedua ada rasio sebagai sebuah sistem. Rasio-rasio yang dibahas dalam bagian ini memiliki beberapa kesamaan elemen karena diturunkan dari komponen-komponen keuangan yang sama. Dalam kenyataannya, rasio-rasio ini seringkali saling berhubungan dan dapat dipandang sebagai suatu sistem. Dalam analisis internal, banyak perusahaan yang menerapkan sistem rasio dan standar yang memisahkan ke dalam komponen serangkaian keputusan yang mempengaruhi kinerja operasional, keseluruhan returns, dan harapan pemegang saham. Balance scorecard merupakan sebuah proses yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif, yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, pembelajaran, dan pertumbuhan. Isu utama dalam mengevaluasi menggunakan balance scorecard. Yang pertama yaitu konsumen, yang kedua manajer atau karyawan, yang ketiga operasi atau proses, yang keempat komunitas atau tanggung jawab sosial, yang kelima etika bisnis atau lingkungan hidup, yang keenam keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi merupakan perencanaan alternatif yang dapat dijalankan jika peristiwa-peristiwa penting tertentu tidak terjadi seperti yang diharapkan. Hanya bidang yang mendapat prioritas tinggi yang membutuhkan jaminan kontingensi. Adapun beberapa rencana kontingensi yang lazim dibuat oleh perusahaan mencakup antara lain 1. Jika pesaing utama menarik diri dari pasar tertentu. Kedua, jika sasaran penjualan kita tidak tercapai. Ketiga, jika permintaan akan produk baru kita melampaui rencana. Keempat, jika bencana tertentu terjadi. Dan yang terakhir, jika suatu perkembangan teknologi baru membuat produk baru kita usang lebih dini daripada yang diperkirakan. Beberapa rencana kontingensi yang efektif melibatkan 1. Mengidentifikasi kejadian-kejadian yang menguntungkan maupun tidak diinginkan yang bisa menghambat pelaksanaan strategi. Yang kedua, menemukan titik-titik picu. Yang ketiga, menilai dampak dari setiap kejadian kontingensi. Perkirakan manfaat atau bahaya potensial dari setiap kejadian kontingensi. Yang keempat, mengembangkan rencana kontingensi. Pastikan bahwa rencana kontingensi sesuai dengan strategi saat ini.
Yang kelima, menilai dampak negatif dari setiap rencana kontingensi, yang berarti memperkirakan seberapa jauh setiap rencana kontingensi akan membiarkan begitu saja kejadian kontingensi yang terkait. Yang keenam, menentukan sinyal-sinyal awal dari kejadian kontingensi penting. Dan yang terakhir, untuk kejadian kontingensi dengan sinyal awal yang bisa dipercaya, kembangkan rencana tindakan di awal untuk menarik keuntungan menjadi yang pertama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai audit. Audit yaitu proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi bukti yang terkait dengan penilaian mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat kesesuaian antara penilai dengan kriteria yang diterapkan dalam mengkomunikasikan hasil para pengguna. Tantangan dalam manajemen strategi abad ke-21. Yang pertama yaitu seni atau ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan sebuah strategi, diperlukan sebuah pengetahuan yang cukup dan tidak jarang pula intuisi yang tepat juga diperlukan. Intuisi yang tepat akan muncul seiring dengan seringnya manajer melakukan penyusunan sebuah strategi untuk perusahaannya. Yang kedua, yang tampak atau tersembunyi. Alasan yang membuat beberapa perusahaan memilih untuk menjalankan perencanaan secara rahasia, yaitu yang pertama, penyebaran strategi perusahaan secara bebas bisa dengan mudah berubah menjadi intelijensi kompetitif bagi perusahaan pesaing yang kemudian dapat mengeksploitasinya. Yang kedua, kerahasiaan membuat kritik praduga dan melihat ke belakang hal-hal yang sudah terjadi. Yang ketiga, partisipan dalam proses strategi yang terbuka menjadi lebih menarik bagi perusahaan pesaing yang mungkin lalu mencoba memikat dan merebut mereka. Yang keempat, kerahasiaan membatasi akses perusahaan pesaing untuk meniru atau menduplikasi strategi perusahaan. Yang ketiga yaitu pendekatan atas ke bawah atau bawah ke atas. Kedua pendekatan ini harus diusahakan seimbang dalam sebuah perusahaan. Dengan meningkatkan tingkat pendidikan dan keberagaman angkatan kerja di sebuah tingkatan adalah alasan mengapa para manajer di semua tingkatan perlu dilibatkan dalam proses perencanaan perusahaan. Itulah tadi materi yang bisa kelompok 11 sampaikan, dan kami tahu dalam penyampaian evaluasi strategi ini hendaknya harus dipahami terlebih dahulu formulasi strategi, kemudian implementasi strategik, dan yang terakhir yaitu evaluasi strategik. Evaluasi strategik ini diperlukan untuk mengetahui apakah perusahaan ini telah bertahan atau malah telah mencapai kegagalan, dan jika ada kegagalan kita harus memperbaiki, dan juga kita harus menjadi berkembang untuk yang lebih baik dengan cara-cara yang efektif. Terima kasih atas perhatian yang telah rekan-rekan berikan kepada kelompok 11. Mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.